Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Film dimulai di mana seorang dokter relawan bernama Katong baru selesai melakukan pekerjaannya. Di dalam bus, seorang wanita bernama Linda menawarkan pekerjaan kepadanya. Awalnya si Katong menolak karena dia ingin istirahat, tapi saat si Linda mengatakan ingin menyelamatkan 12 orang anak yang sedang sakit, tanpa berpikir dia pun langsung mengiyakannya. Di sini si Katong belum menyadari kalau si Linda adalah salah satu anggota tentara bayaran. Mendengar jawaban si Katong, si Linda pun menyuruh busnya berhenti. Setelah turun dari bus, si Linda langsung membuang ransel si Katong. Dan si Katong pun marah-marah karena di dalam ranselnya ada ijazah serta sertifikatnya. Tapi si Linda cuek saja, hingga tak berapa lama muncullah helikopter yang langsung membawa mereka terbang. Film berlanjut, si Katong serta yang lainnya tiba di daerah yang tidak dikenalnya. Tak berapa lama datang sekelompok militan lalu membawa ke markas mereka. Saat tiba di markas, si pimpinan militan yang bernama Ali membawa si Katong ke sebuah ruangan. Dia pun menyuruh si Katong untuk mengoperasi adiknya. Dengan peralatan seadanya, si Katong berhasil mengangkat pelurunya. Tapi sebelum luka operasinya dijahit kembali, pimpinan si Linda yang bernama Iwe mengancam si Ali untuk menunjukkan lokasi pabrik tujuan mereka. Film berlanjut. Di dalam mobil, si Katong merasa ada yang tidak beres setelah melihat si Linda dan yang lainnya mengambil senjata mereka. Disinilah dia baru tahu kalau mereka semua adalah tentara bayaran dan si W adalah pemimpinnya. Karena tidak ingin dimanfaatkan, si Katong memilih kabur dengan melompat dari mobil. Tapi aksinya tidak berhasil karena dengan gampang dia kembali tertangkap. Setelah ditangkap, si Katong bertanya apa mau mereka. Dengan santai, si W justru memberi tawaran $300.000 supaya membantu mereka. Mendengar itu, si Katong justru menolaknya karena dia masih kesal mengingat ransel yang dibuang. Tapi si W tidak kehabisan akal. Dia pun menunjukkan sebuah pisau. Melihat pisau tersebut, si Katong bertanya dari mana si W mendapatkannya. Tapi si W tidak mau memberitahunya sekarang. Dia pun berjanji akan memberitahu setelah tugas mereka selesai. Karena tidak punya pilihan, si Katong pun menandatangani kontrak kerjanya. Singkat cerita, mereka sudah tiba di dekat pabrik tujuan. Mereka pun beraksi dan anggotanya melaporkan kalau regulatornya cuma 10 biji. Si W pun menyuruhnya untuk menghancurkannya. Akibat kelalaian si Katong, mereka pun ketahuan hingga terjadilah baku tembak. Untunglah mereka berhasil meloloskan diri. Setelah berhasil kabur, si Katong dan rekan-rekannya bertemu dengan seorang anak yang bernama Jasimu. Jasimu pun memberitahu si W kalau di desa mereka ada gudang senjata. Sesampainya di tujuan, si Jasimu memberikan senjata kepada si W. Tapi si W justru mencurigainya saat melihat logo pistolnya. Melihat itu, si Katong justru menolong si W
lalu menyuruhnya membebaskan si Jasimu. Setelah si Jasimu pergi, si Katong kembali bertanya dari mana si W mendapatkan pisaunya. Akhirnya si W menceritakan kalau dulu almarhum ayah si Katong adalah seniornya di tentara bayaran, tapi dia meninggal akibat kecelakaan. Mendengar cerita si W, si Katong tidak percaya. Dengan marah si Katong pergi meninggalkan mereka dan si W membiarkannya. Malam harinya si Katong menyetop bus, tapi lagi-lagi dia justru kesal karena penumpangnya ternyata para tentara bayaran. Dengan berat hati dia pun naik. Hingga tengah malam si W serta anggotanya tiba di rumah persembunyian mereka. Si Katong pun menemui si Linda lalu menunjukkan kode yang dikirim si Linda ke informannya. Melihat itu si Linda kaget dan bertanya kapan si Katong meninkronkan ponsel mereka. Tapi dengan sombong si Katong menjawab kalau HP-nya punya software canggih. Dia pun bertanya tentang arti kode yang dikirimnya yang berisi pengembala kambing serta wanita Asia. Melihat kedatangan si W, si Katong bertanya apa kegunaan regulator tekanan yang mau mereka hancurkan dan siapa yang membayar mereka untuk tugas ini. Si W menjawab sebuah perusahaan yang bernama TKGB. Hingga tak berapa lama tentara datang lalu membawa mereka semua. Sesampainya di markas tentara, si W menceritakan tentang si Jasimu yang ditugaskan kelompok militan untuk standby di bandara. Apabila melihat kehadiran seorang wanita Asia, maka dia harus melaporkannya kepada si Ali. Dan si W menunjukkan foto Nona Ku Feng yang ternyata adalah pemegang saham terbanyak di perusahaan. Film berlanjut, si W baru keluar dari perusahaan TKGB. Dia pun menyuruh anggotanya memeriksa rekening mereka dan anggotanya kaget karena mereka sudah dibayar duluan sebelum menyelesaikan tugasnya. Singkat cerita, di pangkalan militer si W memberikan pengarahan bahwa tugas utama mereka adalah mengawal Nona Ku Feng menandatangani kontrak dengan Kementerian SDM serta menjamin keamanannya sampai pulang ke asalnya. Film berlanjut, Nona Ku Feng baru mendarat. Si W pun mengenalkan diri dan mengatakan tugas mereka adalah mengawalnya. Setelah itu mereka langsung bergerak. Sesampainya di kantor kementerian, Nona Ku Feng meminta Menteri SDM menandatangani kontraknya karena waktu mereka hanya sedikit. Tapi tak berapa lama mereka tiba-tiba diserang hingga terjadilah pertempuran. Tapi si Ali berhasil kabur walau si Katong sudah berusaha ingin menangkapnya. Dan mereka merasa sedih karena salah satu rekan mereka tewas. Malam harinya, si W memberitahu anggotanya yang lagi bersedih kalau mereka akan pulang 2 hari lagi karena tugas mereka selesai. Karena penasaran dengan foto yang dikirim si W sebelumnya, si Katong pun bertanya siapa sebenarnya pria itu. Si W pun memberitahu kalau itu adalah si Ali, pimpinan militan di negara itu, dan mafia migas Eropa Timur mendukungnya. Mendengar penjelasan si W, si Katong pun mengajak mereka untuk membalaskan dendam rekan-rekannya yang tewas. Tapi si W justru menolaknya. Tengah malam, rumah Menteri SDM meledak dan si Ali mengakui kalau yang
meledakkannya adalah anggotanya sebagai protes penandatangan kontrak pembangunan pipa gas. Mendengar kabar tersebut, Siwe dan anggotanya langsung pergi ke pangkalan militer. Sesampainya di sana, seorang komandan memberitahu Siwe kalau satu kompi tentara mereka membelot dan bergabung dengan si Ali. Setelah itu, seorang insinyur menunjukkan pipa gas yang meledak saat mereka melakukan uji coba. Dan ternyata pelaku utamanya adalah Nona Kufeng, karena saat ini mereka sudah menguasai ladang gas serta menyandra pekerjaannya. Setelah itu, Siwe membagi anggotanya menjadi dua tim. Satu tim menyelamatkan Sandra dan satu tim lagi bertugas menjinakkan bom yang dipasang di pipa gas. Film berlanjut, Siwe dan anggotanya sudah tiba di lokasi tujuan masing-masing dan mereka langsung beraksi hingga terjadi pertempuran.你们谁是技术人员？Akhir cerita, tentara bayaran yang dipimpin Siwe berhasil menyelamatkan ladang gas dari tangan mafia migas dan kelompok militan. Film pun selesai.